Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Yuk, persiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulismu. Tahukah kamu apa nama jembatan ini? Ya, betul. Ini adalah jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu itu menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Dulu, untuk mencapai Pulau Madura harus menggunakan kapal laut melewati Selat Madura. Namun, berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura melewati perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dari Pulau Jawa merupakan contoh kecil dari kondisi geografis di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayah di Indonesia adalah berupa lautan. Antara pulau yang satu bisa laut. Meskipun demikian, bukan menjadi suatu penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya, seperti semboyan yang kita punya, Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi geografis sebagai negara maritim membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar itu tentu memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan secara langsung potensi kekayaan sumber daya laut ini tentu adalah masyarakat yang berada di daerah pesisir. Coba sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Apa saja ya? Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan sosial masyarakat. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Hal itu tentu berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Para pedagang dari berbagai negara ada yang mampir bahkan menetap di Indonesia. Lambat laun, budaya yang mereka bawa bisa bercampur dengan budaya Indonesia. Nah, kita harus pintar-pintar untuk memilah-milahnya ya. Nah, kalau ini ada di buku paket kamu halaman 163. Dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia secara sosialnya ya. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan utuh. Perhatikan contoh berikut. Kamu apa nama kapal ini? Ya, betul, kapal pinisi. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi adalah kapal yang istimewa. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Nah, keren kan? Indonesia terdiri atas lebih dari 13.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kondisi itu mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya adalah budaya. Nah, sekarang kita akan bahas ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, ada keragaman suku bangsa. Yang kedua, ada keberagaman bahasa. Yang ketiga, keberagaman agama atau religi. Yang keempat,
keberagaman seni dan budaya. Dampak keberagaman dari segi kebudayaan bisa dilihat di halaman 177. Berikut contoh budaya asli Indonesia. Lalu contoh budaya serapan dari bangsa lain yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jenis transportasi yang efektif digunakan di Indonesia adalah kapal laut dan pesawat terbang. Ini adalah nama bandara-bandara di Indonesia. Mungkin salah satunya pernah kamu kunjungi ya. Kalau ini adalah nama-nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Pengambilan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan dimanapun. Ini contohnya. Nah, ada tugas nih. Kerjakan tugas ini di buku tulis, lalu serahkan melalui Google Classroom ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Tetap semangat walau terpisah oleh jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.